Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bagus, terima kasih. Dan juga rekannya Gai, Daeng. Oh iya, Daeng, saya sering lupa nih, karena biasanya bagus sama si Andre. Daeng, mama lahir batin ya, tadi belum ya. Ya, dan pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi sebelum jeda iklan, saya ada pertanyaan dengan Pak Ustadz. Bagaimana ketika orang berhutang kepada kita, tapi setelah kita melihat keadaannya, rasanya tidak mungkin dia bisa membayar hutang kepada kita, akhirnya kita niatkan untuk ya sudahlah disedekahkan atau dizakatkan saja. Itu bagaimana Pak Ustadz? Boleh atau tidak? Atau harus punya akad baru nih? Kita harus berdua, akadnya udah diubah nih, bukan akad utang piutang lagi, tapi sudah akad zakat atau sedekah kepada dia. Bagaimana Pak Ustadz? Jadi betul nih ada hadis ya yang menjelaskan tentang keutamaan memberi hutang. Jadi ini juga untuk yang punya modal, yang punya hutang, rajin-rajinlah mengutangkan. Rajin-rajin mengutangkan. Okay. Karena ada pahala mengutangkan itu luar biasa pahalanya. Satu yang disebut man nafasa kurbatan minal mu'min, siapa yang menghilangkan kesusahan orang beriman, maka nafasalan kurbatan min kurabid dunya yaumal qiyamah. Maka Allah akan hilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Kesusahan di dunia, kesusahan pada hari kiamat diangkat. Dalam hadis lain, yang man yassaru ala mu'sir, siapa yang memudahkan orang yang sedang susah, yassarallahu, Allah mudahkan baginya fit dunya wal akhirah, mudahkan urusannya dunia akhirat. Wa man wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, Allah akan nolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama. Ini diantara keutamaan memberi hutang. Jadi ketika kita memberi hutang, berarti satu sisi kita sudah menolong orang. Jaminan Nabi, Allah akan nolong kita selama kita mau nolong sesama. Jadi memberi hutang itu yakinlah kita akan dapat ganti dari Allah. Kita akan dapat pertolongan Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Karena al jaza'u min jinsil amal, kata Nabi. Balasan itu sesuai jenis amal kita. Ketika kita nolong orang, yakin Allah nolong kita. Ketika kita mudahkan orang, yakin Allah akan mudahkan urusan kita. Begitulah perkara hutang. Begitu juga ketika mungkin ada orang berhutang, dia tidak bisa bayar. Kemudian kita undurkan, jangan dilunaskan, tapi undur waktu. Kita beri tempo. Harusnya hari ini dia jatuh tempo, tapi dia tidak sanggup membayar seperti tadi. Kita undurkan, ya udah tahun depan lah bayar. Tapi dengan syarat tidak minta tambahan. Tidak syarat, dengan syarat kita tidak boleh minta tambahan. Kalau minta tambahan dari pokok utang jatuhnya riba. Tentunya haram. Tetapi ketika kita mengundurkan waktu, ya udah tahun depan, kita tidak minta tambahan. Aku tunggu ya sampai tahun depan. Apa pahala yang kita dapat? Kita dapat pahala sedekah setiap hari senilai yang berapa kita beri hutang. Tadi katakanlah kita hutangkan 1 juta. Tapi dia tidak sanggup, kita mudahkan, ya udah tahun depan. Artinya memberi tempo tanpa memberi tambahan, minta tambahan. Maka pahala yang kita dapat, kita senilai dapat pahala sedekah 1 juta setiap hari sampai dia bayar hutang. Berarti enak nggak usah ditagih-tagih ya? Jadi kita sedekah terus gitu. Iya, betul, itu pahala ketika kita memberi hutang orang dengan syarat tadi harus kita tidak boleh minta tambahan. Kemudian kita beri tambahan waktu.
Ketika dia tidak bisa melunaskan hari ini, oke, aku tunggu hutangmu, maka jangan dilunaskan. Aku tunggu hutangmu sampai kapanpun kau bisa bayar. Maka pahala untuk kita tadi apa? Kita dapat pahala sedekah senilai berapa yang kita hutang. Kalau kita hutangkan 1 juta, kita dapat nilai pahala 1 juta kepada dia, sedekah 1 juta setiap hari. Setiap hari itu Pak Iya, Ustadz? setiap hari sampai dia bayar hutang. Dan ada pahala lagi yang disebut dalam hadis ini, azallallahu fi zillih. Siapa yang memudahkan orang yang berhutang. Kita tinggal kasih hutang nih. Kemudian dia tidak bisa bayar nih. Ya udah, kapan kau bisa bayar? Artinya dia memudahkan utang. Maka apa kata Nabi? Azallallahu fi zillih. Jaminan untuk kita yang memberi hutang, dipastikan Nabi kita akan dapat naungan nanti pada hari kiamat di mahsyar. Naungan itu artinya tempat teduh di saat kita nanti dengan matahari di mahsyar itu kan jaraknya sejengkal. Disebut dalam hadis didekatkan matahari dengan kita di atas kepala kita sejengkal. Di mahsyar semua kita akan mengalami kepanasan. Tapi ada orang yang dijamin Nabi dia akan mendapatkan naungan, payung lah, keteduhan lah. Salah satu orang itu adalah orang yang memberi kemudahan untuk orang yang berhutang. Jadi itu dia ulur-ulur, ya udah kapan kau bayar, pokoknya situ kau mampu bayar, maka kita dipastikan Nabi nanti dapat naungan pada hari kiamat. Itu pahala untuk yang memberi hutang. Begitu. Wah, ini kalau ada yang nggak bayar kita harus ngomel atau bersyukur ya Bu ya? Ya tapi ini hadisnya Mbak hanya untuk yang memberi hutang. Kalau untuk yang ngutang ya jadi senjata nanti. Nggak usah lah, aku nggak bisa bayar. Jadi ini jadi senjata. Jadi itu anggap apa sedekah setiap hari. Baik, kita ke pertanyaan lagi ya Pak Ustadz ya. Kami persilakan yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dari cerita-cerita tadi Pak Ustadz, bagaimana cara kita Pak Ustadz agar jangan sampai trik kita biar tidak jadi orang yang merugi di akhirat nanti, orang yang bangkrut Pak Ustadz. Nah yang kedua, kadang-kadang Pak Ustadz orang ini datang ke rumah kita, mungkin sebulan tuh sampai 2-3 kali Pak Ustadz. Pinjam dulu, ada enggak Mbak minta tolong 20.000, minta tolong Mbak 10.000. Kadang-kadang kita kan nggak dikasih, kayak mana? Dikasih kalau udah tiap sebulan udah berapa kali? Pula gitu ya? Nah ya bosan, bukan bosan Pak Ustadz ya kalau kita ada. Kalau enggak ada gimana? Nah gimana? Kadang kan saya udah nggak ada 10 mau nggak? Ya enggak apa-apa Mbak 10. Tapi kita kasihkan juga. Tapi kita nggak minta. Ya terserah dia mau kembaliin payung nggak udah. Itu aja Pak Ustadz. Gimana ininya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana nih Pak Ustadz tips and trick ya supaya tidak bangkrut nanti di akhirat? Ya supaya tidak bangkrut. Tadi kan hadis yang disampaikan Nabi jadi peringatan untuk kita. Ketika ada orang yang kita hina, ada orang yang kita fitnah, ada orang yang kita ambil hartanya, kita tidak kembalikan, ada orang yang kita sakiti. Oh ternyata mereka nuntut kepada Allah. Berarti tipsnya adalah ketika hari ini kita merasa nih berbuat salah. Oh aku pernah menghina si A, aku pernah menuduh mak si Anu, aku pernah pinjam uangnya tapi nggak kembalikan. Maka biar tidak bangkrut, selesaikan hari ini di dunia. Maka merasa bersalah itu seharusnya jauh lebih baik daripada merasa benar. Jadi merasa bersalah itu baik kan Mbak Ranti? Kenapa merasa bersalah baik? Kita akan akhirnya mudah untuk meminta maaf. Jangan merasa benar. Kalau merasa benar, akhirnya kita akan jadi sombong. Kita lihatlah misalnya dari sejarah ya iblis dengan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika diusir dari sorga, kan Nabi Adam dengan iblis ada 3 persamaan. Sama-sama penghuni sorga, sama-sama punya satu dosa, sama-sama mantan alumni penghuni sorga yang terusir dari sorga. Tapi ada yang membedakan satu hal. Apa yang membedakan? Nabi Adam bertaubat, iblis tidak. Maka Nabi Adam dijamin masuk surga kembali kan nantinya. Tapi iblis diharamkan Allah masuk kembali ke surga. Apa sebab? Bedanya cuma satu taubat. Kenapa Nabi Adam bertaubat? Karena Nabi Adam merasa bersalah kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam merasa bersalah. Ya Allah, aku telah zalim dengan diriku. Kalau bukan karena ampunanmu, karena bukan kasih sayangmu, aku orang merugi ya Allah. Sungguh
aku orang merugi. Jadi Nabi Adam merasa bersalah sehingga dia mau minta ampun. Maka iblis tak mau dia minta ampun. Kenapa? Karena dia merasa benar. Kenapa aku mau minta ampun sementara kan aku benar? Maka merasa bersalah lahirlah sombong. Merasa benar lahirlah sombong. Maka merasa bersalah jauh lebih baik. Maka tadi ketika hari ini merasa bersalah aku minta maaf. Ketika kita mudah minta maaf, indah hidup ini. Kita lihatlah ketika 1 Syawal semua kita kenapa bahagia ya Mbak Ranti? Karena semua merasa bersalah. Mulai dari grup WA, mulai kita di Facebook masing-masing, semua kita mengaku kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan ada kepuasan itu kan kita ucapkan, tenang hidup kita, bahagia. Kenapa? Karena kita merasa bersalah dan mau mengakui kesalahan, minta maaf. Padahal belum tentu kita punya salah kepada orang. Ketika ketemu, kirim juga gitu ya. Kita ketemu minta maaf, minta maaf, minta maaf. Padahal belum tentu ada salah. Tapi kita terus minta maaf. Kenapa? Merasa bersalah, kemudian kita minta maaf, pasti hidup kita jadi tenang. Maka biar tidak rugi nanti, tidak bangkrut nanti, yuk merasa bersalah. Kemudian ingat-ingat salah kita kepada orang itu. Maka mudahlah untuk meminta maaf. Merasa bersalah sehingga kita mudah untuk meminta maaf. Itu salah satu caranya supaya kita tidak bangkrut nanti di akhirat, begitu ya Ibu. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.